Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Milati Izatilah. Pada video kali ini, aku mau sharing tentang pengalaman lulus Serdos. Kemarin kebetulan sudah ada pengumuman lulus Serdos gelombang kedua tahun 2022. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas tes Serdosnya itu ngapain aja sih. Jadi dengan video ini mudah-mudahan Bapak Ibu dosen yang sedang Serdos atau akan Serdos di tahun depan bisa punya gambaran apa saja yang harus dipersiapkan. Check it out! Video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman lulus Serdos. Kemarin kebetulan sudah ada pengumuman lulus Serdos gelombang kedua tahun 2022. Oke, jadi pertama nanti yang perlu diperhatikan itu adalah penarikan data eligible. Jadi untuk Bapak Ibu dosen yang sedang atau akan Serdos itu diperhatikan statusnya apakah sudah eligible atau belum. Jadi, nanti Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen yang akan sertifikasi bisa mengecek pada halaman sister Bapak Ibu, lalu nanti kita bisa cek di situ apakah sudah termasuk ya di sini nih. Waktu itu saya sempat screenshot juga. Jadi ketika sudah memenuhi 8 syarat, nah 8 syarat tersebut saya udah jelasin di video sebelumnya. Jadi nanti akan ada tulisan seperti ini. Anda termasuk data eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen periode selanjutnya. Silahkan menunggu sampai periode Serdos selanjutnya dibuka. Jadi usahakan harus eligible dulu sebelum periode Serdosnya dibuka. Jadi kalau misalnya periode Serdosnya sudah terlanjur dibuka dan kita belum memenuhi 8 syarat yang kemarin 8 syarat untuk Serdos itu, maka nanti kita akan Serdos pada periode berikutnya. Tetapi jika sebelum waktunya sudah eligible, jadi ketika waktunya penarikan data untuk gelombang berikutnya, kita akan otomatis masuk. Jadi dipersiapkan 8 syarat untuk eligible, itu adalah tahapan pertama. Lalu setelah periode selanjutnya buka dan kita sudah dinyatakan sebagai peserta, nanti sebutan kita adalah DYS. Lalu setelah jadi setelah diri kita dinyatakan eligible, lalu statusnya nanti sebagai DYS atau yang sedang dosen yang sedang mengikuti tahap Serdos yang telah dibuka pada gelombang tersebut, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah yang Bapak Ibu dosen DYS, yang DYS harus isi semuanya. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama itu validasi biodata peserta, lalu mengunggah pas foto, lalu isian daftar riwayat hidup, lalu mengisi instrumen persepsional diri, dan yang terakhir adalah penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Nah, jadi ini harus nantinya sampai checklist semua sebelum, jadi statusnya harus, ini contohnya saya ada yang sudah checklist di 1 poin, jadi nanti sebelum waktu yang ditetapkan, kalau bisa sih justru sebelum waktu yang ditetapkan, jadi jangan mepet untuk menyelesaikannya, misalnya 1 atau 2 hari sebelum deadline, itu diusahakan Bapak Ibu dosen semua harus sudah checklist semua agar bisa dilakukan penilaian setelah itu. Nah, setelah ini saya akan coba
bahas isinya. Jadi setiap poin ini isinya apa aja sih gitu ya, supaya nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan Serdos ini sudah bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi karena cenderung waktu itu ketika pengisian di sini cenderung waktunya sangat singkat. Jadi kebetulan kalau nggak salah sih saya mempersiapkannya sekitar 1 mingguan. Jadi agak terburu-buru dan agak tergesa-gesa gitu ya, karena dari status eligible saya itu hanya selang beberapa hari sebelum pembukaan di gelombang kedua 2022. Jadi ketika penarikan data di 2020 gelombang kedua 2022 itu statusnya memang baru beberapa hari saya eligible. Makanya ketika mengisi ini agak terburu-buru gitu. Lalu selanjutnya saya buka dulu yang validasi biodata peserta. Nah, oke, ini untuk poin 1 dulu. Poin 1 itu isinya tentang validasi biodata peserta. Jadi di sini sebenarnya udah ditarik datanya dari sister Bapak Ibu dosen semua ya. Jadi hanya melengkapi saja yang memang belum terisi. Di sini nanti ada nomor peserta atau NIDN, nama lengkap tanpa gelar, gelar depan, gelar belakang, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak, nama wajib pajak pada NPWP, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, telepon rumah, nomor HP aktif, alamat email aktif. Nah, terus lalu status kepegawaiannya, pangkat golongan, jabatan akademik, NIP, terus juga ada tanggal mulai menjadi dosen, ini semua harus keisi. Jika nantinya memang tidak ada isinya, maka biasanya dikasih strip saja. Lalu ada di sini institusinya, bidang ilmu, mata kuliahnya. Bidang ilmu itu adalah tempat Bapak Ibu mengajar pada program studi apa. Lalu mata kuliah pokok yang diajarkannya itu apa. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu mata kuliah saja yang pokoknya. Lalu karya yang dianggap paling fenomenal, di sini kalau saya mengisikan jurnal, publikasi ilmiah saya dalam bentuk jurnal yang paling banyak disitasi dari semua yang publikasi yang sudah pernah saya buat. Jadi itu untuk yang karya yang paling fenomenal. Seperti itu. Sekarang selanjutnya kita buka yang poin kedua. Oke, baik. Ini untuk yang kedua, menggugah pas foto. Jadi ini harus diperhatikan, yang kita harus perhatikan adalah ukuran proporsi fotonya. Jadi perhatikan fotonya itu jangan tidak ketika Bapak Ibu misalnya mau meresize-nya, jangan terlihat peang. Peang dalam artian maksudnya nanti agak gepeng atau agak jadi lebar gitu ya, jadi harus proporsional. Lalu ukuran juga, ukurannya itu diperhatikan juga sama warna latarnya. Jadi kalau laki-laki biru, perempuan merah. Jadi bukan menurut tahun lahir, jadi di situ diperhatikan. Jadi untuk laki-laki biru dan untuk perempuan merah ya. Setelah itu sudah unggah, lalu nanti kalau sudah verified atau sudah diisi ini sebenarnya ada 2 kali pengecekan. Jadi dicek juga oleh pihak kampus untuk memvalidasinya juga. Jadi kita validasi, pihak kampus validasi. Nah, sekarang untuk tahap yang ketiga itu adalah isian daftar riwayat hidup. Nah, untuk daftar riwayat hidup, itu nanti sebenarnya ini kita menarik data dari sister kita, jadi tinggal klik tambah saja lalu semuanya import dari yang sudah ada di sister.
Dan kalau sudah diimport, yang ada di sister tidak akan bisa diubah. Jadi ngubahnya itu di menu jika bagian pelaksanaan pendidikan di pendidikan, penelitian di penelitian, pengabdian di pengabdian, lalu nanti akan ditarik semuanya di sini. Dan diusahakan, bukan diusahakan sih, malah harusnya pokoknya setiap komponen yang ada di dalam daftar riwayat hidup harus ada isinya. Jadi riwayat pendidikan, riwayat pelatihan profesional, riwayat pengalaman mengajar, riwayat produk bahan ajar, riwayat penelitian, riwayat publikasi dan karya seni, riwayat pertemuan ilmiah, pengabdian, organisasi, dan profesi ilmiah. Jadi itu harus ada semua ya. Saya nggak tahu harus atau enggak, tapi yang jelas waktu kemarin saya itu terisi semua. Lalu kita lanjut ke setelah ada isian daftar riwayat hidup, kita mengisi instrumen persepsional diri. Nah, ini mengisi instrumen persepsional diri itu dibagi menjadi kita mengisi tentang ketika diklik ini kita mengisi tentang diri kita sendiri ya. Jadi itu kita menilai diri kita sendiri. Jadi bentuknya seperti kuesioner. Jadi kayak ada skala Likert-nya gitu ya, dari 1 sampai sekian, setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu kita menilai diri kita sendiri. Lalu nanti ada 3 teman sejawat, 1 atasan. Kebetulan ini jadi nanti ada di sister masing-masing. Jadi yang pertama itu atasan, jadi nanti ada di sister atasan kita. Terus ada yang kedua itu ada 3 teman sejawat 3, jadi 1 atasan untuk mengisi instrumen persepsional diri. Terus 3 teman sejawat. Lalu ada 5 mahasiswa. Nah, teman sejawat di sini adalah bukan berarti teman main kita saja, tapi harus ada kolaborasi karya yang bareng sama dosen tersebut. Jadi dosen tersebut menilai kita itu karena kita ada pekerjaan barengnya, karena nanti ada file yang harus di submit melalui akun melalui akun teman sejawat kita. Lalu 5 mahasiswa itu mahasiswa yang kenal dengan kita. Jadi itu boleh mahasiswa kelas kita, mahasiswa yang kita bimbing atau kita nasihati akademiknya. Kita sebagai penasehat akademik, ada juga mahasiswa yang kita pernah ajar, atau boleh juga mahasiswa yang pernah kita bimbing tugas akhirnya. Jadi itu pilihannya, 1 atasan, 3 teman sejawat, dan 5 mahasiswa. Lalu pada 5. Nah, 5 ini poin yang memang di antara semuanya yang lebih membutuhkan persiapan. Jadi di sini ada penyusunan dokumen data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Oke, poin terakhir di sini adalah pernyataan diri dosen ya, atau PDD UKT-PT ini berisi yang pertama itu adalah narasi mission statement. Nah, jadi di sini narasi mission statement, jadi isinya tentang ya, di sini ada sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, DYS perlu membuat mission statement. Jadi ingat, mission statement-nya di situ udah dikasih tahu harus sesuai dengan semangat Merdeka Belajar. Jadi yang nyambung dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu DYS bisa menentukan bobot penilaian untuk masing-masing unsur PDD UKT-PT. Jadi ini penilaiannya tergantung kita. Jadi kita bisa mengasih bobot terserah kita, misalnya kalau pengajaran mau lebih tinggi atau kita seneng neliti, berarti penelitian lebih tinggi, itu terserah kita. Bobot yang tertinggi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi pokoknya totalnya 100% bisa diatur
untuk bobot penilaiannya. Jadi mau pengajaran, mau publikasi, ataupun boleh pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang tertinggi tersebutlah yang dikedepankan pada narasi mission statement. Di situ, jadi gini, untuk mission statement itu adalah sesuatu yang nantinya kita rencanakan, tapi bisa kita capai. Jadi jangan terlalu muluk dalam artian itu nantinya nggak bisa terlaksana atau tercapai, terrealisasi, tapi juga jangan nggak ada misi apa-apa gitu. Jadi harus ada namanya mission ya, harus ada goals yang memang bisa ditentukan sebagai misi kita gitu ya. Dari salah satu unsur PDD UKTPT mau pengajaran, karya ilmiah, publikasi atau bagian penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, lalu di sini kita upload RPS. Mata kuliahnya harus sesuai. Yang kita upload RPS-nya itu sesuai dengan mata kuliah yang kita pilih pada poin pertama tadi. Lalu setelah itu, pada unsur penilaian pengajaran, kita masukkan link YouTube. Nah, link YouTube ini ada di salah satu video saya ya, sudah saya bagikan juga PDD UKTPT saya. Itu di situ menjelaskan tentang unsur pengajaran saja. Unsur pengajaran itu mulai dari pokoknya DIE, delivery kita dalam mengajar itu nantinya seperti apa. Oh, pertama gini loh. Pertama kita ngejelasin dulu kita tuh pengampu mata kuliah apa. Lalu goals dari mata kuliah tersebut apa. Kurang lebih kita jelasin RPS-nya sedikit tentang mata kuliah tersebut, tujuan dan lain sebagainya. Lalu kita jelasin melalui 3 aspek DIA tersebut, delivery, interaction, sama assessment. Jadi kita mendelivery materi itu atau mata kuliah tersebut, di dalam mata kuliah tersebut itu seperti apa pengajaran kita. Lalu interaksi dengan mahasiswa, kita menggunakan apa, kayak gimana interaksinya, terus bentuknya seperti apa, itu dijelaskan juga. Lalu assessment, cara penilaian kita bagaimana. Lalu setelah itu di sini ada lagi unsur penilaian dan publikasi karya ilmiah. Nah, jadi usahakan kita jangan melihat punya siapapun. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika kita membaca atau melihat punya orang lain, itu akan tertanam di otak kita, akan terngiang-ngiang gitu ya, terngiang-ngiang kata-kata dari orang lain, dan nantinya kita tulis. Sedangkan kalau kayak gini itu sangat rentan dengan plagiarisme. Jadi lebih baik kata-kata sendiri, karena banyak kejadian dari sharing-sharing dengan dosen-dosen bahwa yang banyak tidak lulusnya itu ya di situ, karena ini rentan plagiarisme. Jadi usahakan kita menulis dengan kata-kata kita sendiri. Ini isinya apa? Isinya semua penelitian dan publikasi yang kita sudah lakukan, yang sudah ya, bukan yang akan, tapi yang sudah kita lakukan. Lalu kalau dari saya itu ditambahkan link untuk membuka buktinya. Itu jadi di sini tujuan dan maksud saya memudahkan asesor ketika saya menjelaskan diri saya apa yang sudah saya lakukan pada bagian penelitian, lalu bisa dicek di link tersebut untuk bukti-bukti dari yang sudah saya lakukan. Nah, begitu pula dengan pengabdian kepada masyarakat, sama. Dan di sini tidak ada minimal jumlah kata atau maksimal jumlah katanya. Jadi kita bisa banyak untuk menuliskan semua yang sudah kita lakukan. Jadi pada poin terakhir penyataan diri dosen itu kita harus menjelaskan sebaik-baiknya diri kita, karena itu yang menjadi unsur penilaian para asesor. Nah, saya rasa cukup sekian yang saya bisa bagi untuk dari tes serdosnya. Jadi
Kalau dari saya pribadi, tipsnya ketika nanti Bapak Ibu dosen yang akan mengikuti tes Erdos bisa mempersiapkan narasi tersebut dan menyiapkan apa saja yang ingin disampaikan. Jadi ketika Bapak Ibu dosen dinyatakan eligible, sudah nggak perlu lagi untuk mikirin dalam waktu cepat gitu ya, karena udah ada kisi-kisi ibaratnya mau nulis apa. Tapi tidak menjamin kalau tahun depan itu isinya akan sama ya, karena kan kita nggak tahu kebijakan berubah atau enggak. Tapi jika sekalipun berubah ya seenggaknya Bapak Ibu pada tes Serdos Smart yang di 2022 bisa jadi bahan acuan untuk persiapan. Selain itu dipersiapkan semua dari poinnya, mau pengajaran, mau penelitian, ataupun juga pengabdian kepada masyarakat. Lalu selanjutnya adalah untuk video itu bukan usahakan sih, memang ada tulisannya ya di tidak melebihi 30 menit. Jadi ya kita buat saja tidak melebihi dari batas waktu. Jadi di situ kan ada simulasi pengajaran. Jadi setelah menjelaskan semua tentang diri sampai DIA tadi, terus ada simulasi kita dalam mengajar. Nah, simulasi dalam mengajar itu ya nggak usah panjang-panjang, nggak usah seperti misalnya 3 SKS ya harus 3 SKS ngajarnya, ya nggak kayak gitu. Jadi kira-kira pas pembukaan terus nyampein materi atau gimana cara di kelasnya itu, terus interaksinya sama mahasiswa. Lalu setelah interaksi, penutup atau enggak penjelasan nanti gimana tipe penilaiannya dan lain-lain. Ya kayak gitu aja interaksi dengan mahasiswa sama delivery materinya. Lalu setelah itu kalau misalnya untuk yang keberatan skill edit videonya kurang itu kayak gimana? Nah, itu bisa sih menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana. Kebetulan saya juga tidak jago dalam editing video, jadi bisa by handphone juga sebenarnya bisa Bapak Ibu. Jadi usahakan yang penting jelas gitu ya, suaranya jelas, wajahnya jelas terlihat, kayak gitu aja Bapak Ibu. Bapak Ibu dosen semua yang melihat ini, jika ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.